Selama pandemi, keinginan masyarakat untuk berinvestasi ternyata cukup besar. Hal ini dilihat dari peningkatan jumlah investor di beberapa platform investasi, seperti di pasar saham, reksadana, hingga investasi emas. Bicara reksadana, sepertinya ada salah satu yang banyak dipilih dan secara signifikan bertumbuh jumlah investornya nih, yaitu reksadana pasar uang. Menurut sejumlah pihak, reksadana pasar uang ini menjadi pilihan yang paling aman. Data dari Otoritas Jasa Keuangan, nilai aktiva bersih atau NAB untuk produk reksadana pasar uang per akhir Juli 2021 tercatat sebesar 104,73 triliun rupiah, naik 3,51% dari posisi Januari 2021 lalu yang sebesar 101,17 triliun rupiah. Reksadana pasar uang juga menjadi instrumen dengan kinerja terbaik sepanjang 2021. Data Infovesta Utama mencatat pada periode 27 Agustus hingga 3 September lalu, reksadana pasar uang ini terpantau menguat tipis 0,05% untuk pasar uang konvensional dan 0,06% untuk pasar uang syariah. Secara year to date, reksadana pasar uang tumbuh 2,36% dan pasar uang syariah 2,13%. Kendati memiliki kinerja terbaik, apakah benar reksadana pasar uang benar-benar aman? Apakah bisa menjadi pilihan utama bagi semua masyarakat? Inilah panduan investasi. Sobat bisnis, kali ini kita bersama Taufikul Basari. Beliau adalah content manager yang mendalami isu-isu instrumen investasi dan belakangan menjadi manajer sosmednya Bisnis Indonesia. Kita sambut Mas Taufikul Basari. Halo Mas Taufikul. Halo. Mas, Ya. ngomongin tentang reksadana pasar uang nih Mas. Kenapa sih reksadana pasar uang ini layak untuk menjadi pilihan instrumen investasi, Mas? Nah, sebenarnya semua reksadana layak ya. Nggak hanya reksadana, bahkan kayak produk ori gitu juga bagus, deposito bagus. Cuman kan reksadana pasar uang ini punya keunggulan sendiri kayak gitu dibandingkan reksadana lain. Salah satunya yang paling sering disinggung oleh financial planner atau siapapun yang mendalami itu ya soal tingkat resikonya yang sangat rendah banget sampai boleh dibilang kamu nyimpen di situ tuh nggak bakal minus kayak gitu. Jadi selalu untung meskipun kecil. Meskipun kecil kalau dibandingkan dengan instrumen lain kayak gitu. Itu salah satu poin pentingnya. Dan kalau orang nyimpen di reksadana pasar uang itu untuk biasanya likuiditas. Jadi kalau dana itu gampang ditarik, gampang mau misalnya sakit, ambil reksadana pasar uang untuk berobat atau kebutuhan yang mendadak lainnya gitu bisa. Nah, berarti tadi jadi pilihan yang paling populer lah ya di masyarakat juga, salah satu pilihan Salah satu yang populer. Nah, tapi reksadana pasar uang ini karena jadi banyak pilihan investor itu boleh dijelasin lagi dong Mas. Sebenarnya apa sih reksadana pasar uang itu dan kayak gimana sih kenapa bisa jadi salah satu yang paling populer tuh Mas? Reksadana pasar uang itu salah satu jenis instrumen investasi kolektif. Kolektif itu artinya ya satu produk bisa dibeli banyak orang kayak gitu kan. Dan dia dana yang kita beli di reksadana itu dananya akan diinvestasikan pada instrumen pasar uang. Pasar uang ya sama surat utang tenor jangka pendek. Pasar uang itu seperti deposito atau SBI. Kalau surat utang itu salah satunya ya misalnya Sun, tapi yang Sun itu adalah surat utang negara ya. Tapi yang tenornya atau jatuh temponya di bawah 1 tahun kayak gitu. Jadi dalam 1 tahun, kurang dari 1 tahun lah dia sudah mature istilahnya. Nah, kalau dibandingkan dengan reksadana model lain, kayak gimana sih Mas bedanya reksadana pasar uang dengan reksadana model lain ini? Ya, poin pentingnya itu tadi ya, portofolionya ada di
produk pasar uang Pasar dan uang. surat utang bertenor pendek. Itu poin pentingnya. Yang kedua ya tadi resikonya rendah Risikonya rendah. dibandingkan yang lain, paling rendah lah. Makanya kenapa ini cocok banget nih buat investor baru atau yang baru belajar ke instrumen reksadana kayak gitu. Yang ketiga likuiditas. Ini memang satu yang diandalkan untuk hampir investor ya, semua investor. Likuiditasnya bagus gitu. Beda sama deposito nih. Bayangkan kamu nabung deposito 1 juta aja. Minimal kan 1 bulan tuh. 1 bulan. Baru bisa ditarik setelah jatuh tempo. Kalau reksadana misalnya baru 14 hari, oh butuh dana nih. Bisa Dicairin, langsung udah langsung cair. Dan biasanya dari si agen penjual sama ke kita hanya butuh waktu yang relatif pendek, misalnya 2 hari atau ya mungkin lebih sedikit atau bahkan beberapa itu lebih cepat. Kadang ya rata-rata sih 2 hari sih kalau pengalaman kayak gitu sih. Oke, berarti lumayan jadi unggulan tuh karena salah satunya likuiditasnya itu juga. Betul, ya. Nah, kalau menurut yang diberitain bisnis nih, reksadana pasar uang itu jadi jawara sepanjang tahun berjalan dan jadi incaran juga nih sama para investor. Kenapa bisa jadi jawara terus juga incaran juga tuh, Mas? Ya sebenarnya bukan benar-benar incaran sih kalau menurut saya ya. Kenapa? Reksadana pasar uang itu untuk sekarang saat ini itu jadi tempat menampung sementara dana investor yang khususnya untuk investor progresif ya, agresif adalah investor agresif tapi dia ngelihat pasar saham terlalu bergejolak, dia pengen menghindari resiko dulu, ditaruh di pasar uang untuk sementara waktu. Ketika nanti pasar saham udah bagus, dia tarik lagi ke sana. Jadi sebagian karena itu memang banyak juga sih yang ke pasar uang, terutama investor baru atau investor yang konservatif yang istilahnya lebih kalau nyimpen duit tuh lebih untuk menghindari inflasi kayak gitu, penurunan nilainya gitu. Di situ. Tapi sebenarnya kalau menurut data OJK sih bukan yang paling besar dari sisi porsi ya, istilahnya NAB. Nilai aktiva bersihnya itu pasar uang itu masih di bawahnya reksadana pendapatan tetap. Jadi meskipun mungkin sampai September ini memang kinerjanya paling bagus. Cuman prediksi analis, prediksi beberapa manajer investasi yang bakal paling bagus sampai akhir tahun itu reksadana pendapatan tetap. Cuman kan memang reksadana pendapatan tetap resikonya jauh lebih tinggi ya, karena ada macam-macam juga. Misalnya ada isu tapering off dan sebagainya kayak gitu-gitu bisa juga mempengaruhi kinerjanya. Kalau pasar uang relatif aman-aman. Jadi bisa jadi pilihannya ya buat sobat bisnis yang mau investasi dengan pertimbangannya cari yang aman dulu. Iya. Nah, dari kinerja di semester pertama 2021 nih, kira-kira perkembangan kedepannya dari reksadana pasar uang tuh bakal kayak gimana sih, Mas? Stabil. Kalau sesuai karakternya ya, reksadana pasar uang akan stabil sih. Dia akan, meskipun sebenarnya gini, kalau ngelihat situasi pasar, situasi misalnya kebijakan suku bunga yang diturunkan nih, ini levelnya paling rendah lah istilahnya. Otomatis return di reksadana pasar uang sebenarnya juga lebih rendah lah daripada tahun lalu. Tapi dibandingkan instrumen lain mungkin sedikit secara rata-rata seluruhan ya masih lebih oke gitu. Cuman ya itu tadi sebenarnya kalau dibandingkan tahun lalu pasar uang juga kinerjanya sekarang juga nggak sebagus tahun lalu, nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya karena memang istilahnya rezim suku bunga rendah sekarang kayak gitu. Kalau sampai akhir tahun ya seperti saya bilang tadi kemungkinan besar akan dikalahkan oleh pendapatan tetap atau bahkan mungkin saham. Tapi kalau saham memang ya kita masih harus nunggu lagi situasinya kayak gitu. Yang jelas pendapatan tetap itu kayaknya bakal nyalip meskipun ya tadi ini stabil sih kalau returnnya stabil. Terakhir nih Mas nih, apakah pandemi juga berpengaruh terhadap kayak tadi reksadana pendapatan tetap terus juga
kestabilannya reksadana pasar uang juga tuh. Karena kan kita masih belum tahu nanti akhir tahun pandemi kayak gimana kondisinya. Ya sedikit banyak ada pengaruhnya ya. Termasuk orang-orang yang istilahnya kelebihan likuiditas. Kelebihan likuiditas itu gimana? Mereka tuh punya duit, cuman kalau mau investasi ke sektor real nggak ada yang gerak gitu. Iya, Toko-toko tutup, mall tutup sebagainya. Duit taruh di mana? Taruh di reksadana pasar uang. Biar sewaktu-waktu butuh bisa langsung ditarik. Kalau dia taruh di pasar saham, tiba-tiba down atau turun tuh kinerjanya, mereka kan bingung. Lalu tarik rugi dong, kayak gitu. Makanya di pasar uang aman kayak gitu. Makanya pandemi justru harusnya berdampak positif nih terhadap jumlah posisi dana si reksadana pasar uangnya itu. Oke deh. Nah, seru juga ya Sobat Bisnis, ternyata reksadana banyak pilihannya dan juga bisa jadi alternatif buat Sobat Bisnis berinvestasi. Dan salah satunya tadi yang dibilang Mas Taufikul, kalau reksadana pasar uang itu bisa jadi salah satu yang recommended karena bisa jadi pilihan juga nih buat Sobat Bisnis yang pengen dananya aman-aman aja gitu. Semoga pertumbuhan NAB bisa terus berjalan sampai akhir tahun nanti ya Sobat Bisnis. Dan jangan lupa Sobat Bisnis, pantengin terus program ini. Tapi ingat, kita bahas bukan menjadi patokan untuk berinvestasi. Jangan males ya Sobat Bisnis untuk mempelajari instrumennya dan juga perhatikan fundamentalnya. Dan terakhir, jangan cuma ikut-ikutan. Terima kasih banyak Mas Taufikul udah ngobrol-ngobrol dan Sobat Bisnis. Dan Sobat Bisnis, perbanyak referensi. Selamat berinvestasi. Penyebutan emiten dalam konten ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan Anda dalam berinvestasi. Tetap perbanyak referensi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi.